Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah, sahabat Air News dan sahabat PWI Laskar Sabilah Tulungagung dimanapun berada, serta para penonton semuanya. Semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga diberikan kelancaran dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, jadi setelah debat panjang ya tentang pelurusan makam-makam oleh Den Mas Sudibyo dan juga Gus Makdum, akhirnya Gus Makdum kemudian diminta klarifikasi atas unggahan-unggahan beliau di sosial media, salah satu platform sosial media yang mana itu menjadi konsumsi publik ya. Akan tetapi setelah menjadi konsumsi publik selama sekian tahun, ternyata apa yang beliau sampaikan itu adalah suatu kesalahan gitu loh ya. Di akhirnya Gus Makdum disitu dijelaskan panjang lebar agar agar jangan sampailah kita itu membawa ke ranah hukum atas sebaran berita-berita yang bisa dikatakan itu adalah pembohongan publik ya, atau pembodohan publik. Oleh sebab itu, agar tidak sampai ke jalur hukum, kemudian Gus Makdum diberikan beberapa alternatif, yakni harus mengklarifikasi tentang unggahan-unggahan beliau dan meminta maaf kepada khususnya dari Trah Mataram Ayub Jogarto dan juga umumnya bagi masyarakat luas Indonesia tercinta. Semoga penyelewengan sejarah dan pemalsuan makam dapat kita luruskan terus-menerus, dan mohon dukungannya agar di dalam setiap lurusan sejarah-sejarah yang ada atau pemurnian sejarah Nusantara itu tidak sampai ada gesekan secara fisik. Mohon doanya teman-teman semuanya, dan kita dengarkan dulu klarifikasi atau permintaan maaf ya oleh Gus Makdum yang telah kami videokan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali gerakan kami ke bumi Majapahit, Jawa Timur, yaitu di Tulungagung, di rumah Gus Makdum ya. Kami di sini bukan persekusi, tapi kami di sini mengkonfrontir dan menanyakan, mengcross check ulang. Karena kenapa? Karena di Tulungagung ini terdapat banyak sekali makam-makam palsu ya, atau makam yang dirubah identitasnya, serta penyelewengan atau sejarah yang dikarang melalui jejak digital seperti Facebook dan lain-lain ya. Nah, alhamdulillah dari Gus dengan berbesar hati ya ingin menyampaikan permintaan maaf ya. Dan kita juga sebagai rakyat Nusantara, sebagai kaulo Mataram wajib memaafkan. Asalkan tidak diulangi lagi, kan gitu. Ya, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ngatur nerusaken dahipun Den Dibyo dalam beberapa postingan Facebook kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Saya selalu menyertakan tulisan yang notabene ngendikane Den Dibyo memang tidak ada data yang seperti itu. Kepada semuanya saya mohon maaf. Kemudian saya mencoba untuk lebih teliti lagi dalam menulis silsilah kuburan. Panjenengan tahu di beragam tulisan saya, karena saya bukan ahli leluhur kuburan, tapi saya paling suka dengan ziarah kubur. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan saya lebih bisa untuk menulis yang hati-hati dalam hal kuburan. Dan gitu Gus ya, saya mohon maaf terutama kepada Gus Dibyo yang notabene beliau Om Taram ya. Den Dibyo. Oh, Den Dibyo. Saya bukan Gus. Maaf, saya salah ngomong. Ya, beliau sebagai Trah Mataram, saya pun juga tidak tahu, saya
yang jelas di tulisan saya itu tidak ada saya itu orang mana, tapi yang jelas saya orang Jawa asli, sehingga dengan apapun yang panjenengan mau untuk lebih baik, saya mencoba untuk ikut lebih baik dan juga akan selalu berbuat baik. Demikian. Ngaten den nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Den. wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kali ditanya datanya nggih. Apa data yang mana? Data yang banyak. Ada Gus yang punya data banyak. Kalau mau tahu. Tidak kan lebih banyak. Iya kan, tapi maksudnya ada yang punya data lebih banyak dari saya. Yang kalau mau tahu. Oke. Ya, di Nanti dihubungi ke beliau. ya. Oke, matur sembah nuwun. Gimana pesan? Nyuwun pangapunten Sampai kata. gimana ya? Bapak yang kiai kok saya bilangin. Alhamdulillah ya, semuanya terjawab sudah, dan alhamdulillah juga masalah makam-makam palsu yang ada di Tulungagung yang disinyalir itu, menurut informasi yang saya dapatkan ada sekitar 38 atau 36 titik, dan itu semoga ini menjadi pelajaran penting buat kita, betapa pentingnya sejarah negeri ini. Kalau tidak diluruskan sekarang, bisa jadi 20 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan memakan atau mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu yang dimunculkan tanpa adanya data, gitu loh ya. Jadi ini pentingnya pelurusan sejarah. Jadi sekali lagi dari teman-teman Laskar Sabilillah, tidak ada indikasi yang lain kecuali ingin meluruskan sejarah, mengembalikan pemurnian sejarah negeri kita tercinta dari munculnya sejarah-sejarah yang dipalsukan atau sejarah-sejarah yang muncul tanpa adanya data ilmiah, gitu ya. Termasuk munculnya makam-makam yang tanpa didasari dengan data ilmiah, itu juga merupakan bentuk pemalsuan, gitu ya. Semoga pertemuan Dentibio dengan Gus Maktum itu bukan menjadi akhir pertemuan, akan tetapi akan menjadi awal pertemuan yang baik, yang selanjutnya bisa bekerja sama untuk menjaga negeri kita tercinta dari pembelokan-pembelokan sejarah yang nantinya akan menjaga juga anak cucu kita dari pembelokan sejarah-sejarah palsu. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya terus untuk perjuangan teman-teman PWI Laskar Sabilillah Tulungagung khususnya, dan umumnya adalah Nusantara. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.